Pas gue balik lagi bang, tenda-tenda itu bukan tenda bang, pohon. Astagfirullahaladzim. Jadi itu pohon besar banget, itu pohon keramat. Gitu tuh gue 2 hari bang. Ngapain? Di alam lain. Jadi gue 2 hari itu nggak ada. Iya. Posisinya gue lagi nangis kayak gini. Gue pengen pulang. Gue nggak mau di sini. Gue nggak mau dibawa ke sini. Gue nangis bang. Nah, kayak itu. Kamu jangan. Anak putu temestana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedewa kejahat tekan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal itu. Nah udah di situ katanya jangan takut, dia pengen nemenin kamu. Teman saya juga kaget. Posisinya kan gua yang di ini. Itu tuh sampai jam 1, gua 1 jam di situ. Tiba-tiba yang sosok pemuda itu ada yang kerasukan. Cuman pas kerasukan tuh dia lari, dia langsung hilang. Dia lari, dia langsung hilang. Gua ngejar dong. Teman-temannya nggak ngejar, gua berdua ngejar. Gua ngejar, dia bayang yang di sini nih. Gua giniin refleks, kayak udahlah kata gua tuh. Gua ngejar. Itu posisi itu cuma hutan ya, cuma satu jalan tuh. Kok nggak ada kata gua tuh. Ini kemana? Ngilang. Pas gua balik lagi bang. Tenda-tenda itu bukan tenda bang, pohon. Astagfirullahaladzim. Jadi itu pohon besar banget, itu pohon keramat. Nah di situ gua ke pemuda itu nggak ada pemuda tuh, cuma kayu-kayu doang. Nah udahlah sekitar jam 1, jam 2an, udah jam 2, lebih dari jam 1, jam 2an. Yang sosok yang itu tuh masih ada. Cuman gue kan nggak takut, udah gak usah takut, dia pengen nemenin. Nah di situ gue udah gak takut. Nah di situ temen gue bilang gini, si bos bilang gini, kita ngobrol yuk sama yang itu. Kan temen gue kan gini. Iya. Nah, ya udah mau aja kata saya tuh. Saya nggak mau. Saya di api unggun, dia ngobrol sampingnya. Dia nggak tahu ngobrol apaan. Gue nggak ngejelasin. Gue kata bilang teman saya, gue pengen ke dalam ya. Gue nggak enak perasaan gue ke dalam. Gue masih ngobrol. Cuman sosok itu tuh langsung hilang itu pas sekitar jam 3 bang. Hilang. Gue tidur. Udahlah jam 6-an gue pulang beres-beres. Langsung pulang ke motor. Pas gue ke motor tuh tiba-tiba tuh kok gue ada di tempat jarah. Lah gue kan camping kata gue. Kok tiba-tiba ada di tempat jarah. Gue tuh tiba-tiba tuh sekitar situ bang, ngelilingin situ. Itu kata teman gue tuh, bener kan kata gue, kita bukan tempat camping tapi tempat di situ terus, kita tuh mengelilingi situ. Situlah saya nanya ke Kuncen. Soalnya kan kita ke Kuncen lagi. Gue nanya ke Kuncen. Katanya, kamu habis nginep ya? Iya, habis camping. Kamu bukan camping, katanya. Kamu masuk ke dunia lain. Jadi tuh
kita tuh ditarik. Gue kan niatnya pengen camping, pengen refreshing atau apa gue camping beda. Ya udah di situ kuncinya ngelarang kita buat pulang. Itu sekitar jam 8 gue ngobrol, gue warung, gue beli kopi, gue ngopi lagi, gue makan di situ. Jam 12 gue sholat dulu, udah masuk asar. Nah gue asar, teman gue rebahan, teman gue tidur, gue nggak tidur di situ. Gue kan pastinya udah tidur, teman gue nggak tidur. Nah di situ pas mau maghrib tuh sekitar jam 5-an lah, jam 5 gue disuruh naik ke atas. Disuruh naik ke atas, ada tangga. Tiba-tiba itu tuh gue diadang dulu, diadang tuh sama sosok yang itu, yang ciloman, yang tengah ini. Gue kaget kan, gue pulang lagi, balik lagi, gue putar jalan, gue balik lagi ke ini. Gue tidur di situ bang, kita Isa, gue tidur, gue bilang dulu pertama tuh ke kucing gue, nanti aja katanya. Gue tidur bang, gue tidur tuh tiba-tiba tuh ada yang nempak gue, tepak gini, tiba-tiba dari kaki gue ditarik, jadi gue dibawa ke tempat padepokan lagi. Nah gue udah dibawa ke padepokan ya, gue udah masuk. Itu tuh kayak gerbangnya tuh bukan kayak gapura, bukan bang, itu tuh kayak lingkaran cuman putih. Gue masuk sama kakek gue udah masuk, itu tiba-tiba masih di padepokan. Gue di padepokan di situ belajar, disuruh kamu di sini belajar dulu ya. Gue belajar, gue silat. Tiba-tiba tuh gue diajarin sama sosok yang kakek yang diikat loreng itu. Nah di situ gue diajarin silat di situ tuh. Tiba-tiba tuh yang santri itu tuh nantang gue, katanya kek, kan santri itu manggil kek, boleh nggak saya nantang dia? Ya udah silakan. Gue ditantang, nanti itu tuh langsung berubah jadi ini bang, jadi siluman. Dia berubah, gue dihadang, gue di ini, gue sakit di situ, kayak nonjok. Gue di situ nggak sadar, gue pingsan. Kakek gue tuh bilang gini, kakek yang itu ngajarin gue, kamu di sini, saya ini dulu ya, isi dulu. Gue diisiin, nggak tahu isi apa ya. Gue nangis di situ, gue nangis tuh. Posisinya gue lagi nangis kayak gini. Gue pengen pulang. Gue nggak mau di sini. Gue nggak mau dibawa ke sini. Gue nangis bang. Kakek itu, kamu jangan nangis. Kami di sini baik buat kamu. Nah udah di situ tuh, gue udah digituin. Itu tuh posisinya tuh, yang setahu gue tuh itu ore senja bang, jadi kayak malam-malaman gitu posisinya. Nah di situ tuh lah yang sosok Raden itu datang. Gue dibawa ke padepokan, gue ngaji di situ, gue ngaji bersama, kayak tawasulan gitu bang. Dia ngasih pesan, kamu harus tawasulan terus, katanya. Kamu tawasulan setiap malam Jumat, dia bilang gitu. Nanti yang lain tuh ngikutin kamu, gitu bang. Udah gitu tuh, gua sama kakek ini gua jalan keluar. Itu tuh mau pintu pulang, gua didatengin semua orang, bukan orang bang. Jadi itu apa ya, ininya hewan, kakinya hewan, ada kayak hewan-hewan gitu bang. Itu cuman setengahnya tuh kayak kuda bang.
kayak kuda, ini kepala manusia. Gua dihadang, ada sosok ular lagi, ular gitu. Kita ngelintas lagi bang. Cuman di situ tuh bang, gua kan sempet ini juga. Tiba-tiba tuh yang waktu gua pertama masuk ke sumur itu, keris itu datang langsung ke gua bawa keris. Itu nggak berani ngedeket. Nah itu sosoknya banyak banget di situ, ada genderuwo, ada banyak lah tuh. Nah tiba-tiba bang, yang sosok yang gua di tenda itu ada. Nah di situ tuh gua keluar itu, tiba-tiba gua ada di musola sama Kuncen. Cuman temen gua cerita pas gua udah di Kuncen, temen gua udah ketemu temen gua. Nah pas dia bilang pas maghrib, katanya maghrib tuh sebelum gua pingsan tuh, dan gua kan dibawa sama Kuncen. Temen gua ditemenin sama gua. Gua naik tangga katanya, itu gua masih napak bang. Cuman teman gua ini pas udah mau ke atas itu kan ada harimau bang. Gua naik di harimau. Nah jadi tuh sosok gua naik di harimau itu ya, gua tuh emang lagi naik harimau. Kata Kuncen tuh sempat bilang, gua juga bilang sama Kuncen, kenapa gua ada di sini? Kata gua sadar di situ teman gua masih di bawah. Nah di situ tuh gua dilihatin itu, teman gua ada yang ngelempar cetuk di sini kepalanya katanya. Tapi ke gua nggak keras, tembus bang, batu itu tembus ke gua. Teman gua kerasa, teman gua ngelihat sosok ini bang, berbulu hitam. Dia sambil ketawa, dia tuh matanya tuh merah banget gitu. Nah udah gitu gua ke jalan, temen gua jalan di depan, jadi tuh gua tuh nuntuin temen gua, jadi gua yang mimpin gitu. Iya. Si bos gua tuh, yang gua kan manggil bos gua itu gini bilang ke gua, tapi gua nggak nyaut katanya. Nah udahlah, gua nyampe di musola. Tuh teman gua di depan, gua di belakang. Teman gua ngeliat gua, katanya gak ada gua. Tapi pas dia ke dalam musola itu ada gua. Katanya bilang gini, kalau ada di sini bukannya lu nemenin gua tadi? Kapan gua nemenin orang gua di sini? Kan gua di rumah, di rumah itu. Ya udahlah, di situ gua cerita Kuncen. Itu posisi gua lagi diajiin bang, bukan diajiin, jadi ada yang ngaji. Jadi gua tuh kayak duduk kayak gini duduk sila kayak gini bang, posisinya kayak gini, kasih meja gitu. Tapi gua mata gua tuh nggak melihat, tutup, merem. Gua diceritain sama Kuncen ini kejadian pas malam Jumat. Gitu tuh gua 2 hari bang. Ngapain? Di alam lain. Jadi gua 2 hari itu nggak ada di Iya. Ya. Udah gitu, kata Kuncen itu udah gue tahu orang ini pas kayak gini. Ya udahlah, di situ gua sekitar jam 1-an posisinya itu gua mau ke rumah Kuncen, udah selesai cerita. Kuncen cerita gua juga udah sadar di situ. Gua ke warung, itu sekitar jam 1:30. Gua ke warung, kan ada warung di situ. Gua ke warung sempat foto-foto. Gua foto-foto, pertama si bos gua fotoin, krek pertama cahaya putih, semuanya di dia tuh putih semua, putih.
cekrek kedua itu tuh gua zoomin, kok ada kris kujang gitu bang. Terus. Jadi kayak masuk gitu. Nah pas gua minta foto, nah gua kan iseng ya sama si bos. Bos, gua pengen fotoin dong. Karena pemandangan malam bagus nih. Gua difotoin cekrek. Udah gua cekrek gitu. Gua nggak ada apa-apa bang. Gua cuman gua doang. Gitu. Tapi lu nya ada, fisik Tapi lu gua ada. Tapi posisinya tuh gua nggak napak ke kaki bang. Di foto tuh kedua cekrek, gua cahaya putih, semuanya putih. Ya udahlah, gua foto-foto dulu, gua ngopi, gua turun ke bawah sekitar jam 4. Gua foto-foto itu, gua sempet godain cewek di situ. Jadi kan ada yang penjaga itu kan cewek, gua sempet godain, gua sempet ngerayu. Jadi soalnya tuh gue tuh nggak boleh ngegodain Nita, nggak godain dia. Ya udah gue pulang, itu jam 4 sosok itu masih ada. Itu ngelempar ke gua, atau gua sakit banget. Itu batu, ngelempar batu ke gua. Teman gua juga dilempar 2 kali, ngelempar. Gua ngelintasin, gua baca bismillah, ngelintasin. Pas gua mau ke tangga itu, jadi tuh itu tuh bang ada sosok kera utung, dia diam di atas langsung ke bawah, diam, tapi dia bisa ngomong bang, udah bisa ngomongnya gini, alhamdulillah kamu selamat, nanti kesini lagi ya. Kesini lagi kata saya tuh, kapan? Nanti pas Kliwon. Jadi gue tuh masih ada pertanyaan soal Kliwon itu. Saya disuruh ke situ lagi. Ya udah gue pulang, ya gue pamitan sama Utung itu. Jadi Utung itu tuh emang baik. Gue pamitan, teman gue juga pamitan sama dia. Gue ke Puncak. Gue bilang, Mbak, makasih udah nemenin saya, udah ngizinin saya ada di sini. Mohon maaf kalau saya ada kata kasar atau gimana, ngotorin budaya sini atau setempat, kata saya tuh. Sampai nangis bang di situ. Karena tuh gua ngelihat banget bang, banyak banget bang yang kayak yang disiksa gitu. Gua nangis. Itu ada yang nangis juga bang. Pas ini cuma gua berdua, tapi rame. Gua nangis. Ya udah nggak nangis tuh, kuncinya nempel gua. Posisinya tuh pundak gua tuh udah berat banget bang. Jadi si kera itu bang ngikutin gua di pundak. Udah itu gua dikasih air. Udahlah gua cabut pulang. Itu sekitar jam 6 tuh gua pulang. Tiba-tiba tuh pas gue lihat jam tuh bukan jam 6 bang, jam 5. Tapi gue lihat dari rumah Kuncen jam 6. Tapi gue lihat dari HP jam 5. Posisinya itu masih malam, malam banget. Kan di gunung ya, pulang gelap ya. Di situ udah gue pulang di motor, tiba-tiba ada mobil nyodok gue. Kata gue tuh, lu bawa mobil yang benar, kata gue tuh. Gue sempat bilang gitu. Gua ngejar, gua pengen berhenti mobil, gua ngejar. Tiba-tiba bang, mobil itu nggak ada orang. Terus Udah gitu, gua dikejar, kata gua tuh, lah nggak ada orang. Temen gua kaget. Gua periksa mobil, itu mobil berhenti bang, tapi nyala lampunya. Gua periksa, dia nggak ada orang sama sekali. Itu siapa yang ngendarain nggak tahu gua, kata gua tuh. Teman gua nanya gitu. Disitulah gua pulang, mobil itu hilang bang. Gua udah ada jarak ya 1 kilo mah. Gua lihat belakang, otomatis kalau misalkan mobil kan posisinya kan ada cahaya mobil ya, nggak ada bang, udah hilang. Nah yang sosok yang pertama gua lihat itu cewek yang terjun itu masih ada bang, ada lagi. Dia
Dia ngeliatnya sambil senyum lagi, sambil senyum bilang dia, ikut ya ke depan, bilang itu. Teman gue jangan bilang itu. Nah udah gitu dibilang, temen gue bilang jangan, dia masih ngikutin. Ternyata dia tuh naik di belakang gue bang. Astagfirullahaladzim. Gue nggak sadar di situ. Temen gue ada kaca spion itu pas pisan beneran jonggol. Beneran jonggol tuh tiba-tiba ada yang kebakar. Apaan? Kalau itu tuh setahu gue tuh itu tuh buat kayak batu gitu bang, kayak tempat pembuatan batu. Kayak gudang lah ya. Gudang. Nah otomatis kalau misalkan pembuatan batu kan itu kan nggak ada asap atau bakar gitu kan ya, cuman naruh doang batu ya. Itu tuh si sosok itu tuh masuk ke dalam bang. Gua lihat, warga juga lihat, temen gua lihat masuk ke dalam langsung bakar. Itu langsung udah kebakar, masuk ke dalam itu makin besar. Sontak di situ warga tuh, ada cewek masuk ke dalam. Kata temen gue tuh, gue sempat berhenti. Itu posisinya ada tim SAR, kalau nggak salah tuh. Ada pemadam kebakaran lah, bukan tim SAR. Nah di situ udah padamin bang. Posisinya udah bilik semua kan itu ya. Udah gue cari-cari sama yang lain. Gue sempat nyari juga bang. Gue sempat berhenti, gue nyari, gue dalam. Sempat sama tim SAR, sama pemadam kebakaran juga. Udah gitu warga lihat tuh ada sosok cewek kan ya, di dalam tuh nggak ada jasad atau bangkai gitu bang. Kalau misalkan kita kebakaran pasti ada tulang atau apa ya bang, cuma nggak ada. Padahal tadinya lu lihat ada orang. Ada orang, warga juga tahu. Ya. Terus, nah di situ sosok cewek itu belakang motor. Gua kan motor kan jauh bang ya. Gua nyuruh jauh, takut motor gua kebakar kan. Dia di belakang di mobil ini, mobil kebakaran, berdiri, senyum. Makasih, begitu. Cuman kayaknya kebaya, cantik banget. Itu tuh, hidungnya tuh macem banget loh. Gua pulang, udah dari Jonggol tuh, gua kan ke arah Tanjung Pura ya. Gua dari Jonggol tuh, badan motor gua mogok. Itu sekitar pagi bang. Posisi tuh gua pengen ngisi bensin, kan di hutan ya, gak ada bensin, pom bensin gak ada sama sekali. Alhamdulillah tuh bang, gua nggak, bensin itu udah mau habis, itu tuh masih nyala. Jalan aja gitu. Jalan aja. Nah udah gua dihadang, ditarik lagi, mogok lagi motor, masih nyala. Nah di situ temen gua sempat interaksi juga, ngusir itu. Gua jalan lagi, tapi bensin habis bang. Itu tuh kan temen gua bilang gini, ini bensin udah mau habis. Nah udah gitu, gua lihat tuh emang udah mau habis, udah merah. Nah pas itu gua kocok-kocok dulu, motor tuh nggak ada bensin. Kata gua tuh, kok masih hidup, nyala. Gua selak 3 kali, itu masih nyala. Alhamdulillah gua nyampe pom bensin. Cuman yang dikagetin, yang pom bensin itu bilang gini, bang, ini udah saat banget, kok masih bisa jalan. Jadi kayak ada yang dorong bang. Cuma nggak tahu itu yang dorong gua siapa ya. Nah di situ gua pulang, sampailah gua di terminal Tanjung Pura. Gua kan lewat lintas jalan tikus. Nah barulah gua sampai di Proklamasi. Udah gua sampai Proklamasi itu jam 2, gua ngopi dulu di Tugu. Gua di situ baru temen gua cerita semua. Gua ngobrol sama yang tahu nggak yang di camping katanya. Kenapa? Ya gua nanya seperti itu. Jadi dia tuh pengen lebih kayak gini. Tau lah gitu. Nah selama itu tuh alhamdulillah dia ada panggilan terus. Kerjaan tuh lanjut tuh selama 3 bulan. Baru gua pulang ke rumah.
Gue kan udah sama dia kan jauh ya Bang. Dia langsung dipanggil sama kerjaan, awalnya dia nggak dipanggil sama kerjaan. Gue cerita udah dapet seminggu, dia cerita gue dipanggil kerjaan gitu. Nah dia mintanya pengen usahanya tuh lancar. Alhamdulillah 3 bulan itu Bang. Udah di situ gue sih nggak sempat minta apa-apa ya, cuma minta keselamatan barokahnya aja. Tiba-tiba pas malam gue sempet ke rumah dia lagi, itu sosok macan tuh ada Bang. Astagfirullahaladzim. Jadi ngikutin gue Bang. Nah disitulah Bang gue sempat ini juga, ya udah ini emang udah tugas. Cuman dia bilang gini, nanti Kliwon kesini lagi ya, ke situ lagi ya. Nah selama itu tuh pesen itu Bang nggak gue laksanain, teman-teman gue yang kesana. Oh iya. Jadi gue kerja tuh emang gue kerja Bang, kerja. Alhamdulillah Bang gue di kontrak itu panjang. Oh iya. Itu. Oke, siap. Jadi begitu Bang nyampe cerita gue. Oke teman-teman, jadi begitu cerita dari Bang Haris tentang pengalamannya pendakian ke Gunung Cikur ya? Iya, Gunung Cikur. waktu camping. Tahun 2000? Itu waktu tahun 2019 Bang. 2019. Mau ke 2020. Akhir tahun menjelang awal tahun lah ya? Itu pas pisan setahu gue ya, seingat gue ya Bang ya. Pas pisan gue kelulusan, udah kelulus. Oh, oke, siap. Pas udah lulus sekolah, Selang berapa bulan baru naik? baru dimimpiin gue dadakan gitu Bang. Oke, siap. posisinya. Nah, sebelumnya pasti ada yang gue tanya-tanya nih. Tapi buat teman-teman di rumah, asal kalian tahu aja nih, semenjak awal obrolan ini sampai berakhir, kita di sini juga ngobrolnya tuh nggak cuman ngobrol sendiri gitu ya. Iya Bang. Jadi buat teman-teman di rumah, tadi mungkin ngelihat gua ngelempar korek, itu nggak enak banget korek gue pegang, jadi gua lempar aja. Jadi maaf tadi gua nggak ngelempar korek, paling gitu buat teman-teman di rumah. Kenapa sih Bang Kevin ngelempar korek? Ya intinya ada sesuatu lah. Nah, ada gue tanya-tanya nih, Bang Haris tentang pengalamannya tentang pendakian ke Gunung Cikur ini. Aduh, banyak-banyak istighfar lah gue denger cerita ini, sumpah. Jadi gini Bang Cikur, sebenarnya kan bertubi-tubi nih kasarannya dari step awal sampai akhirnya kembali pulang. Nah, yang pengen gue tanyain adalah sebenarnya kalau misalkan dari pengetahuan lu selain permintaan dari si bos ini untuk usaha lancar atau bla 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 itu, kan dia sempat memegang ular ya. Iya. Nah sebenarnya ada dampak apa sih sebenarnya kalau misalnya dari si Jadi, bos yang diceritain ke dampaknya itu Bang Haris? Gini Bang, dampaknya tuh udah kerja tuh selama 3 tahun, pas dia ke Gunung Cikur lagi, gua kan nggak ikut ya. Itu tuh dia tuh dihadang, pas mau berangkat tuh dihadang sama ular itu. Harus bawa gua. Jadi tuh dia tuh sempat celaka Bang. Oh, dampaknya yang nabrak. dirasakan seperti itu sama dia. Jadi kayak nggak boleh ke situ, harus ada temannya itu. Oh, temennya waktu itu maksudnya lu. Oke, siap. Jadi memang nggak yang semulus yang dia cerita kan. Nggak Berarti ada semulus, dampak-dampak ada yang dia dampaknya. rasakan ternyata. Iya. Oke, nah yang kedua Bang Haris, kalau misalkan dari pengalaman Bang Haris ini kan memang Gunung Cikur ini kan mungkin belum banyak nih teman-teman tahu ya tentang kondisi gunungnya seperti apa. Mungkin kalau secara di luar konteks mistis sebenarnya kontur gunungnya seperti apa sih Bang? Kalau gunungnya ya Keadaannya, kondisinya keadaannya apa emang curam kah atau memang kayak gimana? kondisinya ya emang jarang ada rumah Bang. Jadi emang hutan semua. Emang kondisinya kayak gitu setahu saya ya. Cuman kita kan beda, masuknya tuh beda di misi lain. Pas kita udah berangkat juga ada beda ngerasain di situ Bang. Oke. Nah, Bang Haris nih, waktu Bang Haris sempat tidur 2 hari ya? 2 hari Bang. 2 hari itu, nah itu kan berarti selama 2 hari itu kan sebenarnya Bang Haris lagi ada di Padepokan lah. Iya Bang. Iya kan? Yang dirasakan Bang Haris seperti itu. Iya. Nah kalau misalkan dari orang-orang yang lihat Bang Haris waktu di musola waktu itu ya, Di musola. musola
saat 2 hari itu mereka melihatnya Bang Haris seperti apa sih sebenarnya? Gua tuh kayak gini, kayak orang gini, kayak orang apa ya, tapai lah, kayak bahasa kasarnya mah. Tapi duduk aja, Duduk sila, gua sila. nggak gerak, nggak Nggak apa, gerak, nggak apa. nggak makan, nggak minum. Nggak makan, nggak minum. Selama Gue 2 hari dibawa, awalnya gue kan tidur baring ya. Kenapa gue tiba-tiba kayak gini pas bangun tuh kaget di situ itu. Bang. Dan posisi orang-orang udah ngaji bareng-bareng. Bahasa kasarnya sih emang lagi ngaji kan, di situ kan cepet tawasulan juga kita. Oh. Tawasulan Dan juga gitu. dan berarti kan tahu-tahu Bang Haris terbangun karena memang udah sama Ceng. kuncen dan emang udah ada pintu kebuka tuh waktu itu kan. Waktu dulu. Cuman setahu saya sih Mm-mm. itu tuh bukan kuncen biasa Bang. Jadi tuh kita tuh udah beda alam. Mm. Jadi kuncennya tuh bilangnya sih kalau misalkan kuncen biasa sih, setahu saya Mm. kok kenapa dia nggak napak jalannya tuh Bang, itu yang saya tahu mah itu. Jadi bisa dikatakan apa yang Bang Haris rasakan sama si bos ini, temennya Bang Haris, semua berhubungan dengan hal gaib ya. Iya, pas kita berangkat tuh saya masih normal Bang, waktu ketemu cewek tuh masih normal, pas udah mau nanjak tuh beda lagi. Oh jadi sebenarnya pengalaman merasakan bukan diri Bang Haris itu sebenarnya udah di saat udah mau masuk gunung itu ya. Iya, itu tuh posisinya hutan semua, nggak ada rumah, cuma ada warung, ada makam, Mm-mm. di situ doang. Oke. Nah, oh ya nih, ada pertanyaan terakhir nih. Yes. Kemarin kan kita sebenarnya sempat telepon-teleponan tuh. Iya, waktu kemarin ya. Iya kemarin sempat telepon-teleponan dan kita sempat membahas nih sedikit obrolan tentang video kali ini lah. Nah, ada sesuatu hal yang lu alamin tuh waktu itu. Nah, Apa sih sebenarnya? pas gua abis nelpon lu kan jam 1 ya Bang ya. Jam 1 tuh gua tidur sama temen gua. Itu gua bukan tidur Bang ya, kayak mata gua masih melek. Gua nggak megang HP, gua ke belakang, itu posisinya itu kamar gua tuh nggak ada lampu. Jadi udah mati. Tiba-tiba tuh ada tangan gitu Bang. Tangan, kakinya kukunya panjang ke bawah, mau narik gua. Astagfirullahaladzim ya. Gua di situ langsung teriaknya gini, jangan tarik saya. Saya udah di dimensi beda, bukan dimensi kalian. Orang tua gua bangun semua, keluarga gua bangun, temen gua juga bangun. Gua tajung temen gua bangun semua di situ. Di situ orang tua gua bilang gini, kenapa? Lu jangan nonton kayak gitu. Padahal gue nggak nonton YouTube atau apa. Di situ pada bangun, gue dikasih air, ya udah gitu. Gue nggak tidur lagi sampai pagi. Tuh. Astagfirullahaladzim. Oke, siap. Oke Bang Haris, kalau misalkan dari pengalaman Bang Haris ini kan sebenarnya banyak nih hikmah yang bisa kita ambil. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari teman-teman di rumah, juga bisa ambil positifnya tentang pengalaman Bang Haris nih. Nah, kalau Bang Haris bisa kasih hikmah atau pelajaran buat teman-teman yang bisa diambil dari pengalaman Bang Haris, apa tuh Bang? Kalau gua kan gini Bang ya, tempat dipesanin juga, sama itu juga. Kalau lu pengen kemana-mana, lu baca Bismillah dulu. Lu kalau misalkan lu mau ke sebuah gunung atau sebuah hutan tuh, lu ziarah dulu ke makam orang tua lu atau kerabat lu. Hormati budaya situ, jangan kotori, jangan paksain kalau lu nggak enak badan. Nah, cuman yang tanggapnya itu pas lu dimimpiin suatu saat nanti pas kejadian itu, lu jangan ikutin. Kalau lu ngikutin pasti takutnya lu nggak bakal kembali. Siap. Ya, terus kalau misalkan ada tambahan Bang? Kalau ada tambahan sih ya, kalau misalkan dari mimpi kan biasanya kan bunga tidur ya. Gua sih nggak percaya dari mimpi. Kenapa gua yakin di mimpi itu benar nyata? Karena gua tuh bukan mimpi, kayak ngelindur gitu Bang. Cuman ya pesan gua sih itu aja sih gitu. Oke, siap.
Nah, buat teman-teman di rumah mungkin tambahan nih dari gue sendiri, terkadang apapun yang terjadi sama diri kita, tentang pengalaman apapun itu, kadang ada hal yang dimana sesuatu biarlah menjadi misteri. Iya. Karena kadang misteri ketika diungkap bukan lagi jadi misteri gitu. Bukan. Biarlah misteri menjadi misteri. Dan tambahannya lagi adalah ketika kita mengalami pengalaman kayak Bang Haris gini, mungkin memang itu bisa dikatakan salah satu perjalanan spiritual di mana kita bisa berproses lebih baik atau sebagai cerminan diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Paling gitu sih buat teman-teman di rumah. Semoga dari obrolan gue sama Bang Haris bisa ambil hikmahnya banget. Dan jangan lupa buat teman-teman di rumah subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Dan mungkin sekian aja ya Bang Haris ya. Ya Bang. Makasih waktunya. Dan buat teman-teman di rumah, terima kasih atas waktunya. Gue pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.